terkait dengan perintah sholat nih Pak Ustadz. Ya, Ini ya terus terang aja ya kejadian yang cukup sering lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu merasa malas sholat gitu karena udah capek gitu. Terus kita maksain juga ya mau nggak mau ya karena kewajiban ya kita harus sholat gitu. ya, Ya ambil ya, contoh terakhir aja lah kemarin ini banyak tamu gitu ya badan capek udah gitu beberes segala macam gitu. Akhirnya ya. mau sholat ke masjid juga kayaknya antara sholat nggak sholat kok badan udah capek banget gitu. Padahal kan masjid Hmm, dekat gitu kan. Tapi ya ya, udah akhirnya paksain aja ke masjid walaupun di masjid juga akhirnya sebentar lagi zikir juga ketiduran gitu Pak Ustadz ya. Nah ya. itu sebenarnya bagaimana ya maksudnya apakah akhirnya ya dalam konteks terutama dalam konteks Lebaran ini ya kita banyak terima tamu apa segala macam akhirnya malah yang Hmm, kemarin-kemarinnya kita pergi ke masjid tuh sekarang kok malesnya minta ampun gitu karena capek gitu. ya, Nah, ya. itu gimana ya menurut Pak Ustadz ya terkait dengan satu ya jadi malas gitu, yang keduanya memaksakan gitu tapi ya dengan ya kecapean dengan jadi ketiduran juga gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, begini. Ini pertanyaan yang baik buat kita semua. Barakallahu fikum. Eh, Kadang-kadang kita mengalami hal seperti itu. Dari lelah bekerja, lelah perjalanan jauh, lelah menerima tamu seperti tadi digambarkan. Kadang begitu pulang, sholat isya itu berat sekali kita kerjakan. Akhirnya kita kerjakan, meskipun agak males. Dan akhirnya mungkin sholat itu tidak khusyuk. Hanya sekedar sholat seperti bayar utang. Ketahuilah, ketika kita pernah merasakan hal seperti itu, kita adalah sosok hamba yang merasa bahwa kita sebenarnya harus dan membutuhkan sholat yang benar. Kita kan saat itu merasa berat. Berarti kita sebetulnya tahu, kita mestinya tidak begitu. Tapi ini capek banget. Akhirnya saat itu saja kita seolah seperti terpaksa sholat. Itu sesungguhnya menunjukkan Alhamdulillah kita syukuri kita ada iman. Berarti di dalam hati kita itu ada satu apa namanya eh, sudah terisi ya jiwa yang merasa mestinya tidak begini saya sholat. Saya mestinya sempurna. Tapi kok jadi malas sekarang? Kok jadi ini? Itu sebetulnya keimanan. Dan itu sebabnya kemalasan tadi setiap saat. Berlangsungnya mungkin setahun sekali seperti yang tadi Pak Azhar katakan. Lagi lebaran ini. Berarti kan setahun sekali. Sisanya 350 hari. Mungkin itu cuma 5 hari, cuma 3 hari. Sisanya semuanya adalah amal-amal terbaik kita. Nah, jadi justru yang seperti ini kita syukuri dalam pengertian eh, kita termasuk orang-orang yang tidak pernah merasa puas dalam memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Kecuali kita sudah malas hari ini, besok tambah malas, besok tambah malas, besok tambah malas, besok tidak ke masjid. Itu baru adalah kita terbujuk oleh bujuk rayu setan. Tapi kalau hari ini kita malas, membuat kita merasa malu kepada Allah, nggak memberikan yang terbaik, itu justru adalah keimanan. Karena kita akan merasa besok saya akan perbaiki, besok saya akan lebih baik. Nah itu orang beriman jadinya. Justru rasa malas itu kalau berlangsung sesekali itu menunjukkan kita ada iman. Nah, tapi dengan catatan sesekali, bukan malas jadi terus malas terus itu lain lagi itu. Ya. Kalau sesekali nggak apa-apa. Itu Ya, begitu. ya Pak Ustadz kan tahu Ya, sendiri kondisi anak saya ya Ata ya. Tapi iya, iya. sekarang kan dia sudah 12 tahun walaupun mungkin kalau secara lahiriahnya terlihat akalnya belum sempurna gitu. Nah, Hmm. cuman saya berpikir kan selama ini ya dia sholat Jumat itu kan di sekolahan, di masjid di sekolahan. Nah, Hmm. sekarang ya kebetulan saya ada di sini lagi liburan gitu, saya ajak sholat Jumat. Memang Iya. si Ata ini dia punya apa namanya anak yang ASD itu dia punya sensitivitas terhadap cahaya dan sama suara gitu. Sementara kan kalau kita Hmm. di masjid-masjid itu speakernya itu keras gitu ya. Keras. Hmm. Nah, jadi sebenarnya dengan adanya suara speaker itu keras, apalagi kalau si siapanya tuh khotibnya itu suaranya berapi-api, wah itu dia
pernah sekali waktu pas yang sebelum Ramadan itu lagi liburan itu Hmm. ya dia akhirnya kompensasinya dia teriak untuk membalance pendengarannya dia gitu. Wah, Nah, kaget dong semua orang jadinya. iya itu ya biasalah saya kan ya saya juga udah tahu Iya, posisi lah posisi di belakang di pojok ya tapi ya mungkin tetap masih mengganggu gitu. iya, Nah, iya, iya. terusnya ya akhirnya ya seperti kemarin inilah yang terakhir kemarin ini Jumat kemarin itu jadi sholat eh, karena suara speakernya itu terlalu kencang walaupun kita sudah menghindar yang masih kedengaran juga. Nah, akhirnya dia malah baca Al-Fatihahnya cepet-cepet gitu. Dia baca suara Al-Fatihah kencang gitu, cepet-cepet terus udah gitu. Ya imamnya kan pasti ketinggalan gitu ya. Ya udah dia amin Hmm. amin 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 aja terus gitu. Nah, Iya, iya. ini kan satu hal yang mungkin bagi orang yang mengganggu orang juga, bagi saya juga terus terang mengganggu, apalagi kan saya di sampingnya dia gitu. Nah, itu yang Iya, iya. pertama. Nah, itu yang keduanya juga dia itu kalau sholat di rumah, kalau di apa, kalau kita perhatikan dia kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak untuk baca bacaan sholatnya secara sempurna. Jadi sebenarnya dia Iya, bisa gitu. Cuman entah kenapa ya dia tiba-tiba nggak mau gitunya, nggak mau bacanya sempurna gitu. Jadi seakan-akan iya, kayak nggak ingat gitu bacanya gitunya. Tapi kalau iya. saya bawa jamaah di masjid, itu benar-benar dia nggak mau. Ya karena dia tahu bapaknya lagi sholat, akhirnya ya yang tadinya dulunya zaman dulu sih itu dia gangguin orang, tapi sekarang alhamdulillah dia hanya gangguin bapaknya. Cuman jadinya kan bapaknya juga Hmm. sholatnya juga bingung gitu. Kadang-kadang Hmm. dinaikin gitu ya, orang ditarik-tarik tangannya, Iya, iya, belum waktunya sujud iya, sudah disuruh sujud sama dia gitu. Nah iya, iya. itu gimana Pak Ustadz ya? Tapi sementara ini kan ya kalau karena memang saya ngelihat walaupun sangat sangat apa namanya sangat sedikit perubahannya, maksudnya lambat perubahannya, tapi ya ada perubahan. Jadi mulai dari dia biasanya ganggu orang, bahkan imamnya juga awal-awal diganggu, tapi sekarang dia udah nggak ngeganggu imam, yang ngeganggu orang di kiri kanan, tapi akhirnya sekarang alhamdulillah ya hanya ngeganggu bapaknya aja gitu ya. Jadi ada satu perubahan lah. Kalau dulu Hmm. Iya. eh, baca imam baca Al-Fatihah ya udah dia diem aja nggak apa-apa, tapi sekarang dia udah mulai mau amin gitu. Hmm. Udah mulai mau Allahu Akbar gitu ya. Walaupun ya Iya, tetap bermain-main lah gitu ya. Nah, iya. jadi saya melihat memang ada progres tapi ya walaupun lambat ya itu saya sangat syukurin. Cuman ya Hmm. mengganggu bagaimanapun itu mengganggu konsentrasi saya sholat juga khususnya gitu yang Iya, iya, ditarik-tarik dinaikin ya. Namanya anak iya, anak umur 50 kilo naik ke badan lagi iya, sujud iya, iya. gitu. Itu Iya. gimana menurut Pak Ustadz ya? Iya. Ini kan perintah ayat ini adalah secara umum untuk kita semua yang dalam konteks anak-anak kita adalah anak-anak yang eh, semuanya dalam kondisi yang katakanlah dari awal bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Mereka adalah anak-anak yang biasa pada umumnya. Sedangkan ceritanya Pak Azwar ini kan anaknya Pak Azwar si Atta ini ya, ya maaf kalau saya katakan dia tergolong anak yang berkebutuhan khusus ABK kalau istilah sekarang. Ini kan ininya agak berbeda. Apa yang sudah dikerjakan selama ini itu sudah benar. Jadi kalau kita merasa ini akan mengganggu orang banyak, kita pilih di belakang. Bahkan kalau kita merasa akan mengganggu orang banyak juga di masjid, kita pilih sholat di rumah. Nah, supaya ini tidak membuat orang lain jadi terganggu. Karena orang lain mungkin tidak kenal siapa Atta. Kalau Atta sholat bareng saya udah ngerti, nggak ada masalah kan gitu. Dan nggak semua orang adalah orang-orang yang bisa menentukan keadaan anaknya Pak Azwar ini. Jadi saya kira Pak Azwar sudah harus banyak bersyukur bahwa ada perkembangan mau menghafal bacaan sholat, mau memahami gerakan sholat, ya walaupun masih seperti anak-anak kecil karena memang dia kan tidak balance gitu. Pikirannya dengan jiwanya itu kan tidak balance dia, yang sehingga akhirnya juga kanak-kanakannya mungkin masih dominan padahal pikirannya sudah lebih tinggi maju ke depan, hafalannya mungkin lebih kuat, kecerdasannya mungkin lebih tinggi, tapi jiwanya belum. Nah, itu kan
keadaan seperti ini Allah Maha tahu. Jadi tidak akan dihukumi keadaan yang ada pada Atta ini sebagaimana keadaan pada diri kita yang kondisinya semuanya sehat, semuanya normal dalam pengertian balancing ininya apa namanya pikiran dan jiwanya itu juga sama. Beliau ini kan Atta ini anak berkebutuhan khusus. Jadi kita yang lebih banyak menyesuaikan diri dengan apa yang dia inginkan, tapi tetap seperti yang Pak sudah dia lakukan oleh Pak Azwar, apa namanya menggiring-giring dia dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Tetap kita ajarin sholat, tetap kita ajarin ngaji, tetap kita ajarin mana yang baik, mana yang buruk, tetap kita ajarin bagaimana yang ini membuat orang lain suka atau orang lain tidak suka. Dan akhirnya mudah-mudahan dia juga bisa membaca itu dan mengerti secara kebiasaan itu yang harus dia ambil. Saya kira itu dan perintah ayat ini saya kira tidak termasuk dalam konteks yang seperti diceritakan. Ini secara umum kalau kita punya anak, makanya disuruh dari sejak awal 7 tahun perintahkan anakmu untuk sholat. Nah itu untuk mengetahui bahwasanya mereka itu sebetulnya menerima perintah ini dengan baik atau menerima perintah ini sebetulnya dia tidak bisa menerima dengan baik. Itu kita yang menilai. Nah, makanya dievaluasi 3 tahun kemudian setelah kita tahu anak ini sebetulnya tidak ada masalah apa-apa, dia hanya malas, hanya tidak mau, hanya tidak suka, hanya tidak mau mengerjakan ibadah. Ini kita pukul dia. Tapi kalau ada anak yang mungkin belum mengerti tentang sholat, ya kita ajarin lagi, kita pahamkan lagi kepada mereka. Anak-anak yang belum paham, kita pahamkan lagi. Itu juga begitu. Jadi semuanya tergantung kondisi masing-masing. Jadi ukuran bahasa Nabi 7 dan 10 itu keumuman. 7 tahun umumnya udah disebut mumayyiz. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana panas, mana dingin, mana baik, mana buruk, itu katakanlah sudah mulai bisa membedakan, mana najis, mana tidak najis, itu anak 7 tahun biasanya. 10 tahun itu anak yang sudah sedikit bisa berpikir, ini perintah kebaikan atau perintah keburukan, yang berakibat baik buat dia atau berakibat buruk buat dia, sudah mulai bisa. Makanya anak yang 10 tahun ini boleh diberikan sanksi. Jadi ada punishment, hukuman, sekaligus juga ada reward di situ, pahala atau hadiah buat dia. Karena anak 10 tahun itu sudah relatif bisa berpikir. Jadi dengan anak 7 tahun, 7 tahun ke bawah apalagi itu semua. Dia menjalankan hidupnya itu hanya dengan perasaannya aja, hanya dengan jiwanya saja, dengan pikirannya. Nah, kalau udah 10 tahun, seimbang dengan pikirannya. Mungkin jadi pelajaran juga buat kita yang lain yang mendengar ini, ya bahwasanya kadang-kadang kita dapati keadaan seperti itu dimanapun. Yang penting tadi ketika kita masih berpikiran, tahu ini mestinya tidak begini. Kalau kita berusaha untuk memperbaiki ini jangan seperti itu. Itu sudah kebaikan yang kita buat sebetulnya. Ya. Yang penting pokoknya jangan sampai mengganggu orang lainnya itu fatal gitulah. Katakanlah sampai orang lagi sujud ditarik lagi sujud. Nah, katakanlah begitu. Kalau itu sudah terjadi, lebih baik dia sholat di rumah saja misalnya. Ya, kalau masih teriak begitu, itu pun sesekali, ya mungkin ya nggak apa-apa. Kemudian orang yang di sekitar itu karena tahu mungkin Atta sholat di situ setiap hari, juga tahu oh mungkin anak ini memang seperti itu, tapi didampingi sama orang tuanya kan gitu. Saya kira itu sama dengan anak kecil yang masih suka apa namanya pipis sembarangan. Nah itu kalau orang yang mengerti sebetulnya nggak langsung melarang anak itu nggak sholat, ya. Tapi orang itu akan tahu anak ini belum mengerti itu tempat suci. Nah berarti yang diberitahu siapa? Orang tuanya yang diingatkan. Mungkin jangan bawa dulu anak itu ke situ atau orang tuanya yang mengatasi pakai pampers. Kita nggak perlu harus memarahi anak itu sampai akhirnya nanti akan traumatik dalam jiwanya. Orang-orang di masjid adalah orang-orang jahat. Orang di masjid adalah orang-orang yang kasar. Akhirnya nggak mau ke masjid anak itu. Nah itu ya, karena kita suka lupa tuh di situ. Karena problem itu dibuat untuk kita jadi tambah cerdas. Bagaimana mengatasi problem itu? Bukan kita malah mematikan hal yang problem yang sebetulnya bertujuan mendidik kita untuk berpikir lebih baik ke depan. Itu barangkali begitu. Jadi misalnya kalau kesadaran orang tua ini pada usia-usia anak itu
mandiri atau berkeluarga. Mungkin perintah Ya. itu jadi menjadi dakwah ya Pak ya, masih kewajiban dia ya. Kenapa dari 7 tahun kita disuruh perintahkan anak untuk sholat, 10 tahun dipukul, padahal mereka belum mengerti tentang sholat. Ini semua adalah untuk membuat sholat itu menjadi kebiasaan. Sebetulnya itu. Jadi Hmm. kebiasaan. Tapi kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang benar. Sehingga melalui kebiasaan-kebiasaan itu, anak itu akan merasa ketika dia dewasa, sholat itu tidak menjadi beban. Karena dia biasa mengerjakan. Enteng saja. Seperti seorang anak diajarin buang sampah tidak sembarangan. Buang sampah di tempat sampah, bagi dia jalan sedikit, jauh sedikit, itu jadi nggak ada persoalan. Karena udah biasa. Tapi kalau ada anak yang nggak pernah diajarin membuang sampah tidak di tempatnya, akhirnya dia buang sampah sembarangan. Gitu, buang sampah sana. Oh, males akan ada begitu. Nah, ini yang dituju dalam perintah sholat kepada anak-anak umur 7 dan 10 tahun tadi. Ketika dewasa seseorang, itu akan menemukan jalannya sendiri. Melalui pikirannya, melalui ilmunya, melalui perjalanan hidupnya, dia punya kesadaran. Nah, yang ada selama ini pada orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam itu, dia baru punya nomor 2, yaitu kesadaran. Jadi begitu dia sudah dewasa, mengenal Islam, lalu tahu Islam adalah agama yang benar, akhirnya mereka sholat. Tapi buat mereka, sholat itu tidak mudah. 5 kali di break rapatnya, di break kesibukannya, di break kesehariannya, di break semua kesibukan kesehariannya itu untuk sholat 5 kali. Itu bagi orang yang nggak biasa dan nggak pernah sholat, itu tidak mudah. Nah, tapi mereka punya kesadaran. Kesadaran itu yang membuat mereka, ayo saya sholat walaupun beban, walaupun berat. Nah, itu begitu. Nah, buat kita sesungguhnya, kita punya kelebihan. Dengan kita punya kebiasaan di masa kecil, melakukan ibadah sholat, lalu ketika dewasa kita punya ilmu, akhirnya kita punya kesadaran. Ketika kesadaran dengan kebiasaan itu menyatu, maka agama menjadi mudah. Agama menjadi seperti otomatis kita mengerjakannya. Dan kita senang mengerjakannya. Jadi eh, orang yang baru sadar ketika dewasa, itu ada yang kurang karena nggak ada kebiasaan. Orang yang punya kebiasaan, ketika nggak punya kesadaran, nggak ngaji-ngaji juga, nggak belajar-belajar juga, akhirnya hanya kebiasaan, akhirnya sholat hanya kebiasaan. Dia tidak mendapatkan apa dari ibadah sholat. Nah, jadi kita harus bersyukur ketika kita membangunnya dengan itu. Nah, kalau anak kita sudah menikah, sudah dewasa, kita nggak perlu lagi pakai ayat ini memerintahkan mereka, ayo sholat, tidak perlu begitu. Karena anak sudah seperti itu, udah tahu jalan yang baik, yang benar. Hanya mengingatkan kepada mereka betul, sifatnya dakwah saja sudah. Dakwah saja ingatkan mereka, kan dulu kamu biasa sudah Bapak ajak ke masjid, kan dulu kamu udah biasa diajak ngaji ini. Sholat ini penting kan, masa kamu nggak ingat, masa gitu aja sudah. Karena dia sudah tahu, udah ngerti. Dan kalau ada apa-apa terjadi pada dia, maka dia akan menanggung akibatnya sendiri. Nah, perintah ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah adalah ketika anak-anak kita, keluarga kita, istri kita masih dalam kontrol penuh kita dan kita bisa menguasai mereka. Jangan segan-segan marahi mereka, perintahkan mereka, keras dengan mereka, itu begitu. Jadi kalau udah kawin dikerasin, bisa berantem sama bapaknya nanti kalau begitu. Nah, itu udah nggak perlu lagi. Ya, Nah, keras itu ketika kita masih bisa kontrol mereka. ya, ya. Kalau sampai konteks kerasnya tadi, itu kerasnya Ya. sampai semana sih kalau misalkan anak-anak saya kan umur remaja ya, sekolah SMA, SMP. Ini apakah kerasnya cukup dengan kata keras saja apa sampai semana gitu Pak? Kerasnya tidak ada batas, tergantung kebiasaan kita. Ada seseorang yang kerasnya cuma dengan mata melotot. Ada yang kerasnya dengan orang tuanya memakai mimik marah. Ada yang kerasnya harus dengan dipukul. Ada yang cuma dipukul tangan. Ada yang kerasnya dengan dipukul pakai rotan. Semua tergantung kebiasaan kita. Jadi kalau ada anak dalam keluarganya, kebiasaan kerasnya harus dipukul dengan rotan, jangan tidak pukul dengan rotan, pukul dengan rotan. Pukul dengan keras. Karena itu sudah kebiasaannya. Nggak bisa cuma dinasihati biasa. Tapi kalau ada anak yang cuma dengan kita mata melotot aja sudah takut, cukup dengan mata melotot, jangan pakai kerotan lagi. Jadi semuanya instrumen yang kita butuhkan ada dalam diri kita sebetulnya. Kita tahu anak kita seperti apa,
Karena memang sebetulnya dari bawah kita bina dia dari umur 7 tahun tadi. Tapi kalau sudah memang dulu kita mungkin katakanlah belum menyadari itu semua, begitu anak kita sudah dewasa baru kita tahu kita harus memerintahkan anak untuk sholat, ya. Maka kalau anak kita sudah betul-betul dewasa, sudah ada yang 15, 16, 17, ya semuanya pelan-pelan coba kita lakukan dengan cara sebagaimana kita memperbaiki mereka yang tadinya malas belajar jadi mau belajar. Cara apa? Nah, itu gitu. Ingat dulu. Jadi dirinya pemalas, kok sekarang jadi rajin mau belajar. Apa yang kita buat kepada dia? Anak kita yang tadinya nggak mau hormat sama kita, sekarang jadi hormat sama kita. Cara apa yang kita lakukan kepada dia? Nah, cara itu pula lah yang kita lakukan dalam rangka mengajak dia untuk sholat. Jadi kita harus ingat cara apa yang membuat anak-anak kita mau mengikuti omongan kita sebagai kedua orang tuanya. Cara itulah yang kita tempuh. Saya kira itu. Oke, berarti termasuk reward dan punishment juga mungkin bisa kita terapkan ya, Pak Ustadz Rusdi. Boleh, masih. Ya, bisa. Oke, bisa kalau. Ya, nggak apa-apa Kak. Anak-anak itu disuruh, ayo puasa, nanti dapat hadiah. Ayo siapa yang puasanya 30 hari penuh, nanti hadiah. Nggak apa-apa. Walaupun anak kita mungkin udah 15 tahun. Mestinya ini cocok dengan anak yang 6 tahun, 7 tahun, kan gitu kan. Tapi anak kita selama ini belum digitukan. Atau kita yang sebagai orang tua yang belum menyadari itu. Akhirnya anak 15 tahun kita bilang begitu, ayo puasa, Bapak kasih hadiah. Cuma beda hadiahnya, kalau dulu hadiahnya cuma kasih balon aja senang, kalau ini nggak bisa. Hadiahnya udah nggak balon lagi. Hadiahnya mintanya HP, hadiahnya mintanya apa ya, itu begitu. Boleh tetap dengan cara itu. Semua tergantung kondisi kita masing-masing. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan jangan lupa selalu mohon kepada Allah. Karena apa yang kita perbuat itu hanya sekedar ikhtiar kita. Selebihnya Allah yang tolong kita merubah anak kita itu. Sebetulnya itu. Ayat 115, Pak. Pada waktu kan Nabi Adam melakukan maksiat sekali aja, Pak ya. Iya, betul. Apakah memang speknya surga seperti itu, Pak? Begini, yang pertama kita harus punya pandangan begini dulu. Itu semuanya rencana Allah. Maka qadarallahu lana, apa yang telah Allah takdirkan untuk kita anak cucu Adam merasakannya. Ya. Bahwa nenek moyang kita mengalami kondisi kehidupan seperti itu. Kita tidak tahu persis. Yang kita tahu hanya dalam Al-Quran bahwa larangan itu adalah larangan yang paling simpel, sederhana. Bukan larangan yang berat. Semua dibolehkan. Yang kita pahami di Al-Quran itu begitu. Semuanya dibolehkan, semuanya dikasih, semuanya diberikan. Cuma satu dibilang, jangan yang ini ya. Larangan kepada Nabi Adam itu cuma satu, gampang. Tidak memerlukan effort, nggak memerlukan tenaga fisik yang kuat. Cuma jangan deket, coba. Kan larangan juga, jangan mendekati. Mendekati aja. Karena kalau mendekati, membuat kita tertarik. Membuat kita penasaran. Udah penasaran, pengen tahu isinya apa. Oh, ada buahnya. Akhirnya mau menikmati buahnya. Itulah sebetulnya penyebabnya Nabi Adam tidak memahami larangan Allah yang sebenarnya. Sebetulnya itu. Allah sebenarnya adalah membuat dia belajar bagaimana untuk memenuhi perintah Allah itu secara baik. Ya, artinya melihat betul-betul ini sebagai satu-satunya larangan yang paling sederhana. Karena semuanya boleh. Nah, semuanya nggak ada yang dilarang. Cuma satu itu aja. Dan larangannya bukan, awalnya coba perhatikan baik-baik, punya larangan. Bukan yang nggak boleh makan. Makan buah itu bukan. Tidak boleh mendekati pohon itu. Nah, artinya hal-hal yang bersifat preventif gitu dilarang oleh Allah supaya dia tidak melakukan kesalahan itu. Jadi kesalahannya Nabi Adam waktu itu walaupun kesalahannya kecil adalah kesalahan fatal. Itu begitu. Terhadap fasilitas kecil, semua yang telah diberikan ya dari dibahas di ayat yang selanjutnya. Dan kelemahan itu karena syahwat keinginan dia kemudian untuk tetap kekal ya. Itu yang juga membuat. Nah, itu karena bujuk rayu setan. Karena bujuk rayu setan tadi yang mengatakan kalau engkau makan dari buah pohon itu, engkau akan kekal, engkau seperti malaikat. Nah, dia terbujuk rayu oleh itu. Nah, ini yang buat pelajaran buat kita,
Hati-hati dengan bujuk rayu dengan setan. syahwat kita. Sangat manis, sangat membuat kita akan terperdaya. Kita jadi terbujuk gitu. Itu begitu. Makanya dikatakan jangan sampai, ya itu coba dilihat kembali Al-A'raf ayat 27. Ayat 27. Perhatikan baik-baik. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak-anak cucu Adam, kita semua, jangan sampai kita semua terpedaya oleh bujuk rayu setan yang sempat berhasil membujuk rayu Nabi Adam, kakek moyangnya. Jadi Allah sudah ingatkan kita itu semua begitu. Jangan sampai kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam yang cuma sekali, tapi kesalahan fatal itu membuat kita jadi seperti Nabi Adam, berhasil digoda oleh setan. Kita harus menanamkan dalam jiwa kita ini, setan adalah musuh. Itu dulu. Dia musuh yang nyata. Nah, itu begitu. Dia bukan yang didekati, yang ditemani, tapi dia adalah sosok yang dijauhi, diingkari, tidak didekati. Pokoknya itu begitu. Semanis apapun bujuk rayunya, jauhkan dia. Karena bujuk rayu dia yang manis sekalipun, itu bujuk rayu yang pasti menjerumuskan, yang menipu.